disebut Mesias dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-16. Faktanya setiap kali seseorang berkata bahwa Yesus Kristus, yang dia maksud adalah Yesus sebagai Mesias, karena Kristus berarti Mesias atau yang diurapi. Dalam perjanjian lama menubuatkan Mesias, dan perjanjian baru menyatakan Mesias adalah Yesus dari Nazaret. Sebelum membahas lebih lanjut apakah Yesus benar-benar Mesias dan Allah, mari melihat fakta apakah Yesus itu pernah ada. Russell pernah berkata bahwa secara historis sangat diragukan apakah Kristus pernah ada, dan jikapun ada, kita tidak tahu apa-apa tentang dia. Apakah para skeptis itu benar ketika mereka berkata bahwa Yesus hanyalah sebuah penemuan dan mitos agama? Tidak ada bukti yang dapat memvalidasi klaim bahwa Yesus benar-benar ada. Seorang agnostik pernah berkata, iya, Yesus sudah pasti ada, sebagaimana pada dasarnya setiap ahli sejarah kuno yang kompeten, Kristen atau non-Kristen, menyetujuinya. Mari kita melihat sumber yang mengkonfirmasi kesejarahan Yesus. Yang pertama, kesaksian dokumen independen yang menjadi bagian dari perjanjian baru. Kemudian dokumen kuno di luar perjanjian baru. Ketika sejarawan menguji perjanjian baru dalam validasi historikal, mereka tidak melihat Alkitab sebagai buku suci, tetapi memperlakukannya sebagai sebuah koleksi dokumen kuno. Dokumen perjanjian baru memenuhi alat utama yang digunakan para sejarawan untuk memvalidasi karya dari dunia kuno. Pertama, uji bibliografikal, uji bukti internal, uji bukti eksternal, semuanya. Melalui pengujian ini, Alkitab dapat dipercaya dan akurat dalam penulisannya, termasuk mencatat tentang kesejarahan Yesus. Menurut sejarawan dari Oxford, semua bukti historis eksternal menyumbangkan secara tegas tidak logisnya berbagai teori yang berkata bahkan eksistensi Yesus adalah rekayasa Kristen semata. Fakta bahwa Yesus eksis, bahwa ia disalibkan di bawah Pilatus dan bahwa ia memiliki pengikut terlihat sebagai lapisan dasar yang kuat dalam sebuah sejarah. Kesimpulan dari seorang sejarawan mengenai Yesus secara historis, kami telah menguji total 45 sumber kuno mengenai hidup Yesus. Dari data ini kami menghitung satu persatu, termasuk 129 laporan fakta mengenai hidup pribadi, pengajaran, kematian dan kebangkitan Yesus, ditambah pesan mula-mula para murid. Hampir tidak ada keraguan terhadap eksistensi Yesus, yang artinya bahwa Yesus benar-benar ada secara historikal. Fakta bahwa Yesus dari Nazaret pernah ada dikonfirmasi oleh hampir setiap ahli terkemuka di dunia. Sekarang kita beralih pada pembahasan mengenai apakah Yesus adalah Mesias. Alkitab berkata bahwa Mesias akan datang dari garis keturunan Yehuda sebelum pemerintahan Yehuda akan hilang lenyap. Pemerintahannya berakhir pada tahun 70. Para nabi juga berkata bahwa bait Allah yang kedua akan memiliki kemuliaan yang lebih besar daripada yang pertama, karena Tuhan datang sendiri secara fisik ke dalam bait itu. Dan bait Allah yang kedua itu hancur pada tahun 70. Pada tahun 445 sebelum Masehi, Raja Artasasta memerintahkan Nehemia untuk membangun kembali Yerusalem. Dan pada tahun 483, tahun kemudian Yesus memasuki Yerusalem pada bulan 9 Nisan tahun 30. Yesus disingkirkan dan disalibkan segera sesudah waktu itu. Dan pada tahun 70, Titus dan tentara Roma menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah. Kedatangan atau nubuatan Mesias sudah dicatat dalam perjanjian lama. Mari melihat seperti apa rupa Mesias itu dalam kitab Yesaya. Pertama, begitu buruk rupanya, bahkan tidak seperti manusia lagi. Yesaya 52 ayat yang ke-14. Kemudian dihina, dihindari dan penuh kesengsaraan. Pasal 53 ayat yang ketiga. Kemudian ia akan menanggung penyakit dan kesengsaraan orang-orang. Pasal 53 ayat yang keempat. Kemudian dosa orang lain akan ditimpakan kepadanya. Pasal 53 ayat 6 bahkan pada ayat yang ke-10. Di manakah Mesias akan lahir? Dalam kitab Mika pasal 5 ayat kedua, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Perjanjian lama menyatakan bahwa Mesias berada di garis keturunan Abraham, Yehuda dan Daud.
menjadi nabi besar terakhir Israel, didahului oleh utusan besar, dianiaya secara fisik, dikuburkan di pemakaman orang kaya, dan kembali hidup. Siapa kemungkinan orang tersebut? Perjanjian Baru memberi kita pengertian bahwa Mesias itu adalah Yesus dengan semua nubuatan yang ia penuhi dalam Perjanjian Lama. Yesus memenuhi persyaratan Mesias karena ia adalah seorang Ibrani dari suku Yehuda, Lukas pasal 3, dan dia dilahirkan di Bethlehem dari seorang perawan. Fakta bahwa dia adalah seorang nabi seperti Musa, baik Musa maupun Yesus adalah nabi yang dikenal Tuhan secara langsung. Ulangan pasal 34 ayat 10, bahkan kita bisa melihat dalam referensi yang lain dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-38. Namun Yesus adalah nabi yang lebih hebat daripada Musa dalam hal ini. Sementara Musa membebaskan Israel dari perbudakan, Yesus membebaskan kita dari belenggu maut dan dosa. Berbeda dengan Musa, Yesus tidak hanya mewakili Allah, dia adalah Allah. Dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Setiap nubuat yang ada dalam Perjanjian Lama dipenuhi dalam hidup Yesus dari Nazaret. Dalam bukunya Science Speaks, Peter Stoner menghitung kemungkinan dari 8 nubuat yang mungkin secara kebetulan dipenuhi pada hidup seorang manusia dalam kurun waktu ratusan tahun. Stoner menghitung kemungkinannya adalah 1 dalam 100 kuadriliun, artinya adalah kemustahilan. Batas ini dicapai ketika perhitungannya baru 20 nubuat tergenapi dan Yesus menggenapi 108 nubuat. Hanya Yesus yang memenuhi sosok Mesias lebih dari siapapun dalam kurun waktu yang spesifikan oleh Perjanjian Lama. Dan hanya Yesus yang memenuhi karakter Mesias seperti yang dideskripsikan dalam Perjanjian Lama. Pertanyaan berikutnya yang sering menjadi perdebatan adalah apakah Yesus adalah Tuhan? Mari kita uji dengan yang pertama adalah perkataan Yesus, kemudian mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan tindakan Yesus, kemudian kesaksian para murid atau penulis kitab Perjanjian Baru. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Garis bawahi perkataan Yesus bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kata aku telah ada dalam bahasa Yunani ego eimi adalah terjemahan Septuaginta terhadap Yahweh yang berarti aku adalah aku. Ketika Musa berjumpa dengan Allah dalam kesaksian Perjanjian Lama. Bukti lain tentang perkataan Yesus adalah gembala yang dipakai dalam kitab Mazmur, digunakan juga dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Begitu pula kata terang yang mengacu pada Yahweh digunakan dalam Perjanjian Baru di kitab Yohanes pasal 8 ayat 12. Dan semua perkataan Yesus merujuk pada hakikatnya sebagai Tuhan. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus pun mendemonstrasikan bahwa ia punya kuasa terhadap segala sesuatu termasuk maut. Karena itu kebangkitan Yesus itu adalah satu bukti yang sangat jelas menyatakan bahwa ia adalah Tuhan. Tidak ada satu nabi pun yang pernah mengklaim bahwa ia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi Yesus membuktikan ucapannya ini, sekaligus membantah tuduhan-tuduhan terhadap esensi kematian dan kebangkitan Yesus. Semua catatan dalam Perjanjian Lama bahkan Perjanjian Baru merumuskan hal yang sama seperti yang Yesus ucapkan dan tindakannya. Perkataannya menunjukkan bahwa ia benar-benar adalah Tuhan. Mujizatnya menunjukkan kekuasaannya. Semua tindakan Yesus seperti mengampuni dosa, menerima penyembahan dan sebagainya menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan. Bahkan kesaksian Alkitab juga bukti di luar Alkitab menyatakan hal yang sama. Dari semua hal yang menunjukkan tentang siapa itu Yesus, apa kesimpulan terbaik yang bisa kita ambil? Bahwa semua bukti valid yang kita temukan memang menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias dan juga Tuhan. Klaim seperti ini hanya bisa digenapi di dalam kehidupan Yesus bahkan kematiannya. Jika ada kaum skeptis yang masih mempertanyakan tentang kemesiasan Yesus, bahkan ketuhanan, dan tidak percaya kebangkitannya, maka berikan bukti yang akan menutup penyangkalan mereka, yaitu perubahan hidup para murid. Sekali lagi, semua murid Yesus mengalami perubahan yang signifikan ketika berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit. Bahkan ketika banyak orang menyerang kekristenan dengan mengatakan Yesus tidak bangkit, tidak mampu menjelaskan perubahan hidup para murid, terlebih kisah hidup Paulus. Tidak bisa menjelaskan perubahan hidup para murid, bahkan
Mereka rela mati demi kesaksian Injil adalah mereka telah berjumpa dengan Sang Mesias yang adalah Tuhan. Dalam kebangkitannya, hanya ini kesimpulan logis yang dapat kita terima secara logika karena mampu menjelaskan banyak hal mengenai kehidupan Yesus bahkan kebangkitannya. Karena itu kalau sampai saat ini kita masih meragukan kemesiasan Yesus bahkan ketuhanannya, mari berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit itu untuk memvalidasi perkataan dia bahwa semua yang dia ucapkan, tindakannya, mujizatnya itu benar-benar menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias, ia adalah Tuhan yang kekal yang telah menebus kita dari dosa.